Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan jiwa kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Haleluya.
berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau sediakan melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu, dengan hati yang meluap oleh sukacita kami memohon agar Engkau mengaruniakan pengetahuan dan keberanian kepada kami untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada semua bangsa di seluruh dunia ini, agar seisi dunia ini turut mensyukuri keselamatan yang Engkau nyatakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Bagimulah puji-pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 tambah ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Rogate hari ini yang tertulis di dalam Yunus 2 ayat 1 sampai ayat 10. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Yunus 2 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Engkau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, setelah terusir aku dari hadapan mata-Mu, mungkinkah aku memandang langit baik-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan
Mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 2 sampai ayat 3. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan segala perbuatan dan dosa-dosa kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah ke-Hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami,
agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1 tambah ayat 4. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Mazmur 105 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 sampai ayat 2. Kemenangan
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1, 3 dan ayat 4. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya melindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Kuatlah Yesus andalanmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4, ayat pertama sampai ayat ke-7. Inilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan.
Bahkan ku minta kepadamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. 2 kali Rasul Paulus mengulangi, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa diulangi 2 kali? Pertama-tama supaya kita tidak lambat mematuhi. Jadi kalau sudah diulangi cepat, begitu itu berarti jangan lagi lelet. Sehingga kalau dikatakan bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendak menyebut bahwa stabilitas rohani kita sangat ditentukan oleh ada tiadanya sukacita dalam hidup kita. Jadi sekarang pun udara itu lumayan panas, banyak tangan yang melambai-lambai. Saya mau ajak saudara, coba tunjukkan dulu wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Murhing do. Hitungan ketiga semua sukacita ya. 1, 2, 3. Hei, tengok-tengok kau dulu. Ayatnya ini serius bilangnya, bersukacitalah. Diulangi lagi, bersukacitalah. Gak ada ditanya, lagi enak enggak, lagi suka enggak, lagi senang enggak, sukacita yuk. Tidak, apapun penderitaanmu, apapun masalahmu, apapun perkaramu, ayat ini hanya bilang wajib bersukacita. Maka hitungan ketiga semua sukacita. 1, 2, 3. Sudah. Berarti khotbah ini sudah bisa selesai. Marilah kita berdoa. Ibu bapak saudara, kenapa Paulus katakan bersukacitalah? Sekali lagi bersukacitalah. Apa keadaan yang mengaruhi dia? Ibu bapak saudara, ada pertengkaran, perselisihan di ayat 2 antara Ewodia dengan Sintihe. Jadi ada 2 duri dalam pelayanan Paulus di jemaat Filipi. Orang ini berdua perempuan yang hebat-hebat dalam penginjilan, tetapi mereka terlibat dalam pertengkaran. Jadi kalau suka pelayanan tapi suka juga pertengkaran, kaulah yang diabadikan namanya di sini. Cuma tidak disebut namamu, tapi Ewodia dan Sintihe. Ini sedih banget nih 2 perempuan. Sampai kapanpun sepanjang Alkitab ini ada di tengah dunia ini, nama mereka berdua tercatat sebagai parbada. Dan ingat, banyak orang tidak lagi di gereja, mereka pergi dari gereja,
itu bukan karena ajaran, bukan karena ibadah yang tidak menyenangkan, tapi karena apa? Tidak sepakat dengan teman sepelayanan. Jadi yang suka bertengkar, suka berselisih, ini penting sekali buat kita semua. Jangan selalu mengira, ya kan namanya Pak Pendeta, kalau pacaran itu ya selalu ada pertengkaran. Bukan, itu masalah itu. Kalau pacaran saja sudah biasa berselisih, nanti sudah jadi bagaimana? Jambak-jambakan kita, bunuh-bunuhan. Tapi lihat, apa yang terjadi di sini. Paulus tidak sebut apa masalahnya. Jadi Tuhan tidak sedang mau bicara apa masalah, kenapa kalian selisih paham dengan temanmu. Paulus tidak sebut siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Paulus katakan, sama-sama lihat ayat 2. Disebut, Euodia kunasihati, Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Apapun masalahnya, siapapun yang salah, ingat satu hal, kalau sudah di hadapan Tuhan hanya ada satu, sehati sepikir. Tidak ada es yang tidak boleh mencair ketika di hadapan matahari. Maka ketika di hadapan matahari, apapun perbedaan kita, apapun pertengkaran kita, semua harus cair. Semua harus cair. Di hadapan gereja hari ini, apapun permusuhan Anda, semua harus cair. Coba salam dulu musuhnya. Salam musuhnya. Oh, ternyata tak ada yang musuh. Oh, ada di bagian sana yang bermusuhan ya. Semua harus cair. Jadi inang Billy Graham, ada pengkhotbah terkenal di dunia pada zamannya, ditanya oleh orang istri si pengkhotbah ini, Inang, pernah enggak beda pendapat dengan Amang? Karena pikirnya itu pengkhotbah terhebat di dunia, istrinya pernah enggak beda pendapat sama dia? Lalu Inang itu jawab, kalau dua manusia selalu setuju, selalu sependapat, selalu sepaham, tidak ada artinya yang kedua itu bagi yang pertama atau yang pertama itu bagi yang kedua. Kalau ada gesekan, itu namanya ada pergerakan. Coba tarik mejanya, ada gesekan. Kalau ada masalah, itu harga dari sebuah perubahan, sebuah usaha, sebuah karya. Tapi yang Paulus mau katakan, kita bukan tidak boleh beda, tapi please, kalau sudah di hadapan Tuhan, selesailah, cukuplah. Dan ayat 3 menunjukkan Tuhan dan melalui Paulus di sini disebut tidak suka sekecil apapun perselisihan kita. Dikatakan apa oleh ayat yang ketiga? Bahkan ku minta kepadamu juga sun sugos, itu artinya sun nergos, sinergis, teman sekutu yang baik, teman satu kuk. Kalau dulu perkawinan, zaman dulu itu dikasih kuk di leher kita sama pasangan kita. Supaya kita teman setia dalam beban apapun yang terjadi. Paulus tidak mau perselisihan itu dibiar-biarkan. Jadi ini seringkali anak-anak muda kalau sudah pelayanan, wow keren gitu ya, cakap. Tapi giliran pembubaran panitia, ketua ngomong, sorry ya, maaf gua harus ngomong, Paskah kita memang sukses, tapi maaf, menyesal jadi panitia. Begitu. Itu kucing pun kalau ngerti bisa stroke. Mendengar bagaimana dia bicara. Kalau sudah di hadapan Tuhan,
semua harus cair. Jadi kalau kau pacaran beda pendapat dengan pasanganmu, dengan temanmu, ingat satu hal. Katakan sama dia, Bang, di hadapan altar semua harus cair. Yang tadinya perokok langsung bilang, di hadapan altar semua harus selesai. Amin? Nah, bingung kau kan? Kenapa? Itulah maka ketika perkawinan di gereja, nanti suatu saat yang belum menikah, dengar-dengar kalau orang menikah. Jangan cuma sibuk lihat Yakub, lihat Jessica Mila, ih bagus ya bajunya gitu. Sibuk dengan itu. Ada enggak semua itu kalau tidak ada penyatuan pemberkatannya itu? Apa yang ditanya oleh gereja? Tanyanya gini, jikalau engkau menerima semuanya itu, jawablah dengan apa? Jawablah dengan iya. Siapa yang ngajarin bilang ya? Pendeta. Coba pendeta ganti kalimatnya. Jikalau engkau menerima semuanya itu, jawablah dengan bimbang. Kita jawab apa? Bimbang. Artinya kau mungkin masih beda sama dia. Mungkin kau masih tidak cocok sama dia. Mungkin kau belum nyambung sama dia. Mungkin kau belum betul-betul yakin dengan dia. Tapi ketika di hadapan altar perkawinan itu, gak ada lagi kebimbangan. Kau hanya bisa jawab, ya. Tapi pernah kasus di Sidempuan. Yang nikah ini orang Jawa kawin sama orang Batak. Tidak ada bahasa, tidak bisa bahasa Batak karena orang yang kawin ini orang Jawa, cewek. Datang pendeta, jarang pakai bahasa Indonesia. Biasanya dia pimpin ibadah bahasa Batak, tapi dia pimpin lain bahasa Indonesia. Tanya pengantin perempuan, jikalau engkau menerima semuanya itu, jawablah dengan ya. Halus sekali jawabnya, pelan, ya gitu. Padahal minimal jemaat 10 baris paling depan perlulah dengarkan gitu. Lalu amang ini bilang tolong kuatkan, itu maksudnya. Tapi karena nggak biasa cakap bahasa Indonesia, salah neken, maksudnya kuat gitu. Ini salah neken, kuat katanya, dijawab sama dia, ya saya kuat gitu. Dan jawaban itu tidak salah. Apapun ceritanya, kalau sudah di hadapan Allah, kamu harus kuat. Gak boleh lagi cengeng. Tuhan, 2 bulan kau menikah, aku gak kuat gitu. Tuhan juga geli melihatnya kawan. Lalu kau update status 2 bulan perkawinan, butuh tati tayang gitu. Datanglah manusia yang sesatnya sama dengan kau. Dia bilang, cemungut dong Cin gitu. Terus dijawab, kenapa gitu. No. Kalau sudah di hadapan Allah, semua harus sehati. Sepikir, gak ada coba-coba. Kenapa hubungannya dengan sukacita? Karena Paulus tahu pencuri terbaik, terhebat, terjago dari sukacita itu adalah apa? Pertengkaran. Jangankan ketemu orangnya, kalau kau bertengkar, ketemu yang mirip aja terasa loh. Lewat dia, buang muka, kau tersinggung. Padahal sebenarnya baguslah dia buang muka. Entah mau dia buang, dia goreng, dia saksang. Mukanya itu sukanya, tapi kau yang marah. Batuk-batuk dia kau tersinggung. Tengoklah Tuhan, diledek pakai batuknya. Karena lupa minum obatnya dia. Sudah sekian hari batuk
lalu dia batu-batu, tapi semua lenyap. Karena apa? Satu kebencian dipelihara, satu perselisihan dipelihara, 1000 sukacita mati, hilang dalam sekejap. Lalu mengapa Paulus berkata 2 kali bersukacitalah, bersukacitalah? Karena memang obat pertengkaran terhebat adalah sukacita. Kalau orang hatinya meluap dengan sukacita, apa yang terjadi? Dia tidak mudah tersinggung. Dia tidak akan mudah menyinggung. Karena orang yang lagi bersukacita, pikirannya yang indah-indah, pikirannya yang tinggi, pikirannya yang mulia, bukan yang remeh-remeh. Jadi kalau hari ini kau belum pernah bersukacita, ingat, mulailah sekarang. Ayo, sekarang. Dan jangan salah nilai. Sukacita bukan termometer pembaca keadaan. Tapi sukacita itu adalah termostat yang mengendalikan dinginnya sebuah mesin. Yang mengendalikan keadaan. Fanny Crosby, 6 minggu setelah lahir, dia buta. Ulang tahun ke-92 dia berkata apa? Dia bisa panjang umur walau tidak punya bisa melihat dengan mata. Himnenya banyak di Kidung Jemaat, di buku nyanyian-nyanyian kita. Dia berkata di ulang tahun ke-92, hai kamu semua para hadirin yang datang. Kalau ada orang yang lebih bahagia dari saya, lebih sukacita dari saya mau. Salam dia, hormat pada dia. Karena dia pun yakin dia tidak kurang bahagia. Karena kebahagiaan tidak merupakan hasil dari keadaan. Oke, liburan memang kita bisa bahagia, hiburan bikin bahagia, keuntungan bikin bahagia, kesenangan bikin bahagia. Tapi maaf, itu hanya kesenangan semusim. Izin stitch videonya Pak Hokman Paris. Gak suka TikTok ya? Saya suka soalnya. Dia bilang saya pun tidak tahu di mana kebahagiaan itu katanya. Apa saya harus pergi ke sesuatu keyakinan tertentu? Mungkin maksudnya entah Dalai Lama atau apa. Supaya saya bisa bahagia. Karena memang yang dia cakapkan mungkin kebahagiaan yang berbeda. Kalau pengamatan saya dia bicara kebahagiaan yang berbeda. Yang dia hitung adalah kebahagiaan sesaat, semusim. Selesai dansa, musik berhenti, rasa yang dansa tadi kan lewat. Selesai kita liburan, padahal dia kaya. Fanny Crosby tidak punya mata. Tapi kebahagiaan, sukacita bukan hasil dari keadaan, tapi hasil dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Maka Paulus tidak berkata bersukacitalah senantiasa dalam liburan, dalam hiburan, dalam kesuksesan, dalam keberhasilan. Tidak, dia katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lalu kalau kamu berkata, oh saya hari ini belum punya alasan untuk bersukacita, masalah saya di mana-mana, saya lagi dalam beban dan perkara. Justru inilah awal di mana kamu punya hak, kau punya kabar baik, kau memang punya masalah, kau punya hidup susah, tapi ingat kesempatanmu hari ini, kau bisa bersukacita. Tanpa itu semua hanya dengan apa? Memikirkan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengasihi Tuhan, menyadari campur tangan Tuhan. Di situ sukacita akan datang. Kau mungkin dikatain orang dari belakang, tapi ketika kau ingat Tuhan, kau berkata, oh terima kasih Tuhan, rupanya aku sudah di depan. Makanya diomongin dari belakang. Oh Tuhan, rupanya saya sudah cakap, makanya dijelek-jelekin. Coba kalau orang menjelek-jelekan Anda, itu berarti Anda jelek atau bagus? Karena baguslah, makanya harus dijelek-jelekkan. Kalau orang menjatuhkan Anda di atas atau di bawah? Di atas. Mungkin kita tidak cukup alasan untuk bersukacita. Tapi
kita punya satu yang selalu bisa. Sukacita dalam Tuhan. Jangan melulu hanya mencari kesenangan yang membawa sukacita. Hubungan kita harus melahirkan sukacita. Coba ingat bagaimana tangan Tuhan bekerja untukmu. Bagaimana Tuhan sayang samamu. Bagaimana Tuhan peduli denganmu. Itu sudah membuat kamu layak tersenyum hari ini. Mungkin orang masih memakimu. Mungkin cakarnya orang masih menuju ke muka kita. Tapi Tuhan adalah alasan kenapa Anda masih bisa tersenyum. Mantan itu memang brengsek. Harus dibuang pada tempatnya. Tapi kamu punya hak untuk bahagia. Senyumlah kembali. Mulai perjalanan barumu. Dengan dia atau tanpa dia. Karena kamu punya hak. Tuhan selalu bersamamu. Saya masih jomblo. Tuhan bersamamu. Tiang listrik itu aja sendirian di luar. Eksisnya dia terus. Gak pernah tiang itu tertunduk. Tegap. Lamhoma. Kau mesti lebih dari itu. Karena kita punya Tuhan. Jadi yang pertama, kalau belum pernah bersukacita, mulailah. Kalau kau merasa tidak ada yang patut kau sukacitakan, kau mulailah. Tuhan itulah sukacitamu. Dan yang ketiga, kalau selama ini sudah banyak prestasi, sudah banyak medali, sudah banyak kesenangan, sudah dapat semua yang menyenangkan dan kau sudah bersukacita, tugasmu masih ada. Kuduskan semua sukacita itu dengan dan dalam Tuhan. Katakan ini pun adalah pemberian yang terbaik darimu. Harus di level itu. Karena tidak semua sukacita bisa dikuduskan di dalam Tuhan. Coba, mana sukacita sejati? Hanya satu ciri-cirinya. Kalau ketika kau merasakannya, kau bisa membagikannya kepada Tuhan. Kalau sukacitamu karena selingkuh, terima kasih Tuhan, ganteng kali selingkuhanku ini. Kau bilang, kau bagikan itu sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Upah mati di husugo dah gitu. Nakal kau, katanya itu. Sukacita, kuduskan. Kau bersukacita dengan kekasihmu itu, kuduskan dengan Tuhan. Bilang, Bang, ayo kita mendaftar ke konsistori. Mencatatkan perkawinan kita tahun depan. Dikuduskan. Dan yang berikutnya. Kalau kau selama ini sudah bersukacita karena Tuhan. Dalam Tuhan masih ada loh tugasmu. Apa itu? Teruskan, jangan pernah berhenti. Sukacita bukan pencatat keadaan, tapi pengendali keadaan-keadaan kita. Cukuplah itu yang pertama. Sekarang yang terakhir atau yang kedua. Kita baca yuk ayat 6. Di situasi apa Paulus berkata, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah, ada di ayat 6 sama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus melihat ada alasan dan keadaan kedua kenapa dia mengulangi 2 kali kata bersukacitalah, bersukacitalah. Karena ada kekhawatiran. Kalau kita buka pasal 1 dari Filipi, kita menemukan yang mengkhawatirkan mereka adalah musuh-musuh orang beriman. Tapi ketika tiba di pasal 4, mereka khawatir dengan
Euodia dan Sintike yang dalam diri sendiri ternyata ada masalah. Jadi kalau perpecahan, perselisihan itu adalah pencuri sukacita yang datang dari luar, pencuri sukacita yang datang dari dalam itu apa? Kekhawatiran. Sudah lagi senang-senangnya kau sama temanmu itu, tiba-tiba bunyi handphonenya. Cewek pula. Terus apa yang terjadi? Goncanglah di sini. Nah, maka disebut jangan khawatir. Bagaimana supaya sukacita bisa kita rebut, kita tidak cemas? Ada syarat dasarnya, disebut doa, kehidupan doa. Kenapa? Karena lewat doalah kekhawatiran kita lenyap dalam seketika. Jadi kalau satu hari kita berdoa 3 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali, kapan kita enggak khawatir? Pada saat kita buka doa sampai tutup dengan doa. Itulah dunia paling tenang yang satu-satunya bisa kita ciptakan, dapat tiap saat kita miliki dalam hidup. Makanya kalau bapak mama kita dulu selalu dibilang matikan TV-nya, biar kita berdoa. Atau matikan radionya, biar kita berdoa. Kau sekarangnya yang aneh-aneh, lagi pasang musik di sini, lagi nyanyi. Bapa kami yang di surga, begitu. Bisa nyampe enggak? Kalau kita orang-orang zaman dulu sih itu enggak bisa. Enggak tahlah kamu. Jadi kalau kamu yang mulia-mulia yang lagi terlambat nyampe ke gereja itu, usahakanlah tidak ganggu orang pas berdoa. Cuma itunya suasana tenang dalam hidupnya kau curi pula, kau ambil pula. Mulailah membiasakan tenang mulai dari doa. Tapi apa yang kemudian? Pujian. Karena kalau kita memuji Tuhan, sejenak kita akan berhenti memikirkan persoalan kita. Kalau Anda memuji seseorang, tentu Anda tidak sedang fokus pada diri Anda. Memikirkan diri Anda, pasti Anda memikirkan orang itu. Demikianlah pujian itu. Maka semua pujian kita ini, semuanya ini tentang Tuhan. Itu yang membedakan lagu liturgi dengan lagu rohani. Kalau lagu rohani itu bisa memikirkan kita. Banyak perkara yang terjadi dalam hidupku. Kenapa itu tidak masuk di buku liturgi kita? Karena namanya lagu liturgi, lagu ibadah, dia selalu datang untuk bicara pada Tuhan. Itulah maka nyanyian-nyanyian kita itu selalu dari bawah ke atas. Supaya kita beralih. Tetapi lalu kemudian di ayat 7 disebut, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Supaya kita bisa sukacita, kita butuh yang ketiga, tunduk pada damai sejahtera Allah. Kau mungkin tidak bisa damai dengan temanmu itu. Kau mungkin sudah lama tidak bisa damai dengan mama dan bapakmu. Kau mungkin sudah tidak bisa damai sekian lama dengan sahabat terbaikmu itu. Tapi kau harus baktikan. Kalau sama Tuhan, kau harus damai. Itu yang melahirkan sukacita yang sejati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Engkau mengingatkan kami kembali supaya cepat-cepat tunduk taat untuk bersukacita. Karena Engkau tahu
beberapa dari kami sudah lama tidak bersukacita. Sudah menipis sukacita kami, tergerus oleh dosa dan masalah-masalah kami. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali, supaya kami merebut kembali sukacita itu 2 kali lebih banyak dari masalah-masalah kami. Karena ketika kami bersukacita, disitulah pikiran-pikiran kami memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang indah, yang kalaupun kami tidak dapat melalui dunia ini, tapi selalu dapat kami peroleh dengan Engkau, melalui Engkau. Ajari kami Tuhan, supaya kami memutuskan bahwa sukacita tidak menurut keadaan, tetapi pilihan yang harus kami sengaja. Izinkanlah kami Tuhan menjadi generasi-generasi muda yang meluap dengan sukacita. Tambah-tambahkanlah kehidupan doa kami, pujian kami, dan pengharapan kami akan damai sejahtera-Mu. Bahwa kami mungkin tidak mudah berdamai dengan masalah, berdamai dengan sakit penyakit, berdamai dengan persoalan-persoalan kami, bahkan berdamai dengan orang-orang di sekeliling kami. Tapi kami dapat kabar baik melalui Paulus, bahwa kami selalu dapat berdamai dengan damai sejahtera-Mu. Ajarilah kami Tuhan, bagi generasi muda yang sedang dalam pendidikan, untuk meluap dengan sukacita yang menghasilkan kesabaran, ketekunan, kesungguhan dalam meraih masa depan kami. Yang sedang melamar pekerjaan, yang sedang berharap akan sebuah pekerjaan, yang sedang mencari tempat pekerjaan, penuhilah kami dengan sukacita-Mu, sehingga kami tetap sabar dan semangat, walau sepertinya kecil sekali harapan, walau jalan ini sepertinya berliuk dan berliku. Untuk kami anak-anak gereja-Mu yang belum mendapatkan pasangan hidup, Bapa di dalam Kristus, kami memohon, berilah mereka sukacita yang penuh, sehingga mereka dapat menemukan yang terbaik karena doa, pujian, dan pengharapan mereka. Engkau yang berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginan-Mu kepada Tuhan. Biarlah kiranya anak-anak muda kami ini pun berani mengatakan isi hati mereka kepada-Mu. Jodoh yang bagaimana yang mereka harapkan. Sosok yang seperti apa yang mereka rindukan. Pribadi yang bagaimana yang mereka harapkan. Karena sekecil apapun keinginan, Engkau mengatakan layak untuk kami sampaikan. Bapa di dalam Kristus, bagi keluarga-keluarga muda yang mendambakan keturunan, jamalah rahim dari setiap ibu yang mendambakannya. Bagi para orang tua, berilah hikmat yang meluap dengan sukacita, sehingga kemarahan-kemarahan mereka kalah karena cinta yang besar yang lahir dari sukacita surgawi. Izinkanlah semua kami dikendalikan oleh sukacita-Mu
yang Kau anugerahkan melalui Yesus Kristus Putramu. Amin. Marilah kita menanggapi firman Allah dengan nyanyian PGJ kita. Cobaan pun datang mengganggu, hanya satu jalan harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan akan melindungimu. Tetap teguh, pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Menyala takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan akan melindungimu. Tetap teguh, akan melindungimu. Tetap teguh. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berlaku yang telah limpahkan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.